Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi dapat menambah keberkahan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sudah siap, Nak? Ustazah lanjutkan ya. Interaksi antar uang. Masih ingatkah apa itu interaksi antar uang? Kelas 7 kita sudah mempelajari ya interaksi antar uang di bab 1. Berikut Ustazah kasih contoh ya. Interaksi antar ruang itu adalah kerjasama antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Di sini Ustazah kasih contoh wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Di sini wilayah pedesaan memiliki keterbatasan dalam membuat produk elektronik. Dapat menjalin interaksi dengan wilayah perkotaan. Akhirnya di sini wilayah pedesaan mendatangkan produk elektronik dari wilayah perkotaan. Nah, dari sini ada kerjasama antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Dari sini sudah paham, Nak? Ustazah lanjutkan ya. Selanjutnya, pelaku ekonomi dan perannya dalam peran. Apa itu pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Ya, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi. Pelaku ekonomi terdiri dari yang pertama ada RTK, rumah tangga konsumen, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi, baik barang ataupun jasa. Yang kedua, RTP, rumah tangga produsen, pihak yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, RTN, rumah tangga negara, yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan mengontrol kegiatan perekonomian. Kemudian ada masyarakat luar negeri, pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik ekspor ataupun impor. Kita lanjutkan ya. Rumah tangga konsumen yang pertama, peran yang pertama yaitu konsumen. Seseorang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Contoh, konsumsi makanan, konsumsi pakaian, konsumsi ojek online, itu juga merupakan peran dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, peran yang kedua dari rumah tangga konsumen yaitu penyedia faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua ada modal. Yang ketiga ada tenaga kerja. Dan yang keempat ada kewirausahaan. Untuk penjelasannya bisa dibaca ya, Nak ya. Ustazah. Rumah tangga konsumen dari perannya yang di atas mendapat balas jasa atas penyediaan faktor produksi. Yang pertama yaitu bunga atau modal. Bunga atau modal merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena meminjamkan dananya kepada produsen untuk mendukung kegiatan produksinya. Kemudian selanjutnya upah. Upah merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen atas keterlibatannya dalam kegiatan produksi. Di sini artinya rumah tangga konsumen bekerja di rumah tangga produsen. Yang ketiga, sewa. Balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena menyewakan tanah, gedung, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, laba atau keuntungan. Balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena mengorbankan tenaga, pikiran dalam mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang besar. Dari sini sudah difahami, Nak? Ustazah lanjut ya. Selanjutnya,
Rumah tangga konsumen, peran yang ketiga adalah pembayaran pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak kepada pemerintah itu merupakan suatu kewajiban dari rumah tangga konsumen terhadap negara. Pembayaran pajak sebagai bukti peran serta rumah tangga konsumen terhadap negara. Ada beberapa jenis pajak, yaitu ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak pertambahan nilai, dan ada pajak kendaraan. Ustazah lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Merupakan pelaku ekonomi yang menambah atau menghasilkan nilai guna barang atau jasa. RTP di Indonesia dikelompokkan menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan ada koperasi. Kita lanjutkan. Peran rumah tangga produsen. Dalam perekonomian, rumah tangga produsen memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, produsen, yaitu menghasilkan barang. Yang kedua, yaitu penggunaan faktor produksi. Rumah tangga produsen akan menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh RTK atau rumah tangga konsumen untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, agen pembangunan, yaitu bertugas sebagai meningkatkan kesejahteraan baik bagi karyawan dan warga. Kemudian, distributor menyalurkan barang. Yang kelima, yaitu sumber pendapatan negara. RTP wajib membayar pajak badan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan dari pajak tersebut. Pendapatan negara akan semakin bertambah. Rumah tangga produsen. Berikut diagram interaksi antar pelaku ekonomi dua sektor. Di sini diketahui adanya interaksi atau hubungan pelaku ekonomi dua sektor, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Interaksi rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen terjadi di pasar barang atau faktor produksi. Rumah tangga produsen menyediakan barang dan jasa kepada RTK. Selanjutnya, RTK menyerahkan sejumlah uang kepada RTP atas pembelian barang. Dua garis panah di angka 1 dan 2 di bagian bawah menunjukkan interaksi antara RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sementara RTP sebagai pengguna faktor produksi. RTP akan memberikan balas jasa atas pemakaian faktor produksi yang disediakan RTK. Imbalan berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Rumah tangga pemerintah, peran dari rumah tangga pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai konsumen, jadi rumah tangga pemerintah juga bertugas melayani ya dan mengelola negara. Untuk itu, rumah tangga pemerintah juga melakukan konsumsi. Kemudian sebagai regulator ekonomi, pengatur ya, yang mengarahkan, yang mengendalikan. Kemudian ada produsen, ya, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Di sini ada contoh PT KAI, PT Telekomunikasi Indonesia, PLN. Kemudian yang terakhir ada distributor, yaitu peran rumah tangga pemerintah dalam mendistribusikan penyaluran ya, seperti penyaluran bulog untuk penyaluran bahan pangan, kemudian penyaluran buku. Berikut contohnya ya. Selanjutnya yaitu peran masyarakat luar negeri. Hubungan antara pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri dengan masyarakat luar negeri tampak dalam kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri yang pertama ada konsumen, yaitu masyarakat luar negeri menjadi konsumen atas produk
dalam negeri gitu. Jadi masyarakat luar negeri membeli produk kita misalnya ya. Kemudian produsen, Indonesia mengimpor komoditas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada sebagai investor, jadi masyarakat luar negeri itu menanamkan modal ya di Indonesia. Kemudian pertukaran tenaga kerja, seperti orang Indonesia bekerja di Malaysia atau orang luar ya, orang Cina bekerja di Indonesia misalnya kayak gitu. Kemudian pinjaman dan bantuan luar negeri. Pinjaman didapatkan melalui lembaga keuangan, dan sedangkan bantuan merupakan sumbangan dari masyarakat luar negeri. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dari materi yang Ustazah jelaskan, apakah ada yang ditanyakan, Nak? Kalau ada, silakan ya, bisa japri Ustazah. Kita lanjutkan di forum diskusi selanjutnya. Dari sini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.